Salam Nusantara. Salam Nusantara, selamat bergabung sahabat Oponus. Terima kasih sudah bergabung bersama Oponus News, opini orang Nusantara. Kali ini Oponus kehadiran bintang tamu kehormatan yang berkenan singgah di studio Oponus. Saat ini kita akan mendengar berbagi pengalaman dengan sekretaris daerah pimpinan daerah Partai Kebangkitan Nusantara DKI Jakarta. Beliau seorang praktisi hukum dan juga pengusaha. Kita akan telusuri bagaimana cerita beliau hingga hari ini berkecimpung dalam dunia politik. Beliau adalah Bang Kurniadi Nur, SHMH. Selamat malam. Selamat malam. Luar biasa. Terima kasih. Wah, ini tokoh muda yang ya. Siap. Terima kasih. Kehormatan buat kita semua. Ini mungkin DKI Jakarta ini salah satu daerah yang menjadi pusat perhatian seluruh Indonesia. Bagaimana awal ceritanya sehingga masuk dari dunia pengusaha, dunia hukum, kemudian masuk dunia politik nih? Apa yang menarik dari Partai Kebangkitan Nusantara nih? Jadi itu kita bicara 2013 silam. 2013 ya? Iya. Jadi pada saat kecil itu, pada saat waktu kecil, jadi setiap apa hal yang ingin saya lakukan, sudah saya pikirkan matang-matang. Ya. Artinya setiap saya ingin menuju pada satu tempat, saya pikirkan caranya gimana, apa yang harus saya persiapkan, saya pikirkan semuanya. Di kampus saat itu, saya sudah berpikir bahwa ada suatu waktu nanti saya akan berkecimpung di Jakarta. Iya. Saya akan merantau ke sana, mengadu nasib, dan mungkin meniti hidup di Jakarta. Iya. 2014 pertengahan. Setelah lulus S1 itu ya? S1. Oke. Saya sempatkan diri, saya berpikir bahwa saya kekurangan bahasa. Oke. Saya sudah titi diri saya di organisasi. Ya. Saya timba banyak ilmu dari organisasi. Ya. Saya belajar mendalam tentang psikologi. Ya. Belajar mendalam tentang bagaimana meraih masa depan. Nah, setelah itu muncul pemikiran bahwa ada yang kurang. Ya. Apa itu? Adalah bahasa. Ya. Saya belum bisa berbahasa Inggris, belum bisa berbahasa lain, sedangkan Jakarta ini kota metropolitan yang memerlukan skill, bukan hanya pada intelektualitas, tapi juga pada bahasa. Berangkatlah saya ke Kediri. Ke Kediri ya? Kediri. Oke. Kampung Inggris, Pare. Kampung Inggris Pare ya. Berangkat dengan tujuan bahwa di sana tempat saya mengasah bahasa. Iya. Sebelum ke Jakarta. Oke. Jadi dari Makassar kemudian Kediri, langsung ke Kediri dulu ya? Kediri dulu. Oke, sebelum masuk ke sini betul-betul sering bolak-balik Jakarta. Nah, hal itulah yang kemudian ada dalam kepala saya bahwa saya kekurangan bahasa. Saya ketemukan kekurangan saya. Jadi ketika misalnya seseorang menemukan kekurangannya dan dia sadar bahwa hal itu harus diisi dulu. Nah, mungkin akan melihat masa depan gitu. Itu pahaman saya dulu. Belajar bahasa Inggris 6 bulan lamanya, sampai hampir 9 bulan lah. Bolak-balik Jakarta, ke Pare, stres ke Jakarta lagi. Hingga setelah itu saya mulai bergabung di pengurusan besar Himpunan Mahasiswa Islam. Ya. HMI ya? HMI. Oke. Nah, kembali di tempat itu lagi saya meneliti diri. Iya. Dengan bekal bahasa, ilmu di bangku kuliah, dan beberapa ilmu di organisasi yang telah saya dapatkan dari baca buku dan sebagainya, saya dapatkan, mulai saya bertarung diri saya sendiri. Pada saat itu saya mulai membaca bahwa saya harus dapat pekerjaan. Oke. Supaya langkah saya ini di Jakarta ini akan terus berjalan, karena kalau saya nggak dapat pekerjaan dan tidak ada penghidupan untuk saya, maka saya pikir langkah saya ini akan terhenti gitu. Untuk mengadu nasib dan
meraih mimpi. Iya. Setelah itu saya di HMI mencoba lagi bergulat dengan personalitas, membongkar semua jati diri, membaca diri, kemampuan dan ketidakmampuan. Karena saya selalu yakin bahwa ketika orang sadar tentang kemampuannya, maka dia tahu apa yang harus dikerjakan. Nah, dan ketika dia sadar ketidakmampuannya, dia tahu apa yang tidak boleh dikerjakan. Nah, makanya sudah terukur ya saat itu ya. Makanya dalam saya berjalan itu selalu mengenakan prinsip bahwa saya mau karena mampu. Bukan saya mau karena mau saja. Karena mau saja. Tapi mau harus mengukur kemampuan juga ya. Jadi karena menurut saya kemampuan itu adalah tolak ukur dan setiap waktu adalah sejarah. Setiap waktu adalah sejarah, maksud saya bahwa setiap perjalanan hidup ini adalah sejarah buat kita. Ketika saya melakukan sesuatu, lantas saya tidak mampu melakukan itu, lantas dalam perjalanannya saya melakukan sesuatu, ada tindakan buruk, atau kerjaan salah dan sebagainya, maka saya toreh sejarah hidup saya dengan kurang baik. Dan itu menjadi impact yang sangat besar di masa depan saya. Saya nggak mau itu. Jadi prinsip itulah yang kemudian saya bawa hingga hari ini. Alhamdulillah bisa berbicara dengan Bung Joni. Luar biasa. Terima kasih. Dan terima kasih. Alhamdulillah juga bisa bergabung dengan teman-teman di Partai PKN. Iya. Di HMI saat itu berapa tahun dan sampai ke posisi apa tuh dalam belajar organisasi? Jadi di HMI itu saya nggak mau bicara tentang di kampus, mungkin langsung saya di PBHMI. Di PBHMI itu saya datang dengan dengan bermodalkan celana selembar dan baju selembar serta ijazah. Dan yang paling penting, dan kemampuan berbahasa Inggris tadi itu kemampuan berbahasa Inggris. Dan yang paling penting saya selalu yakin bahwa ketika saya membawa ilmu pengetahuan, artinya kemapanan secara berpikir, kemampuan intelektualitas, kemampuan emosional dan kemampuan lainnya saya bawa untuk jalan ke tempat, saya akan hidup di situ. Berbekal ilmu saja sudah yakin untuk bisa hidup. Dan pada saat itu kebetulan kita di HMI sangat menghargai ilmu pengetahuan. Jadi siapapun dia, ketika misalnya dia mempunyai kelebihan pada wilayah intelektualitas, kita harus hargai dia. Proporsional ya di sana ya. Dan akhirnya lewat kemampuan itu, saya bergabung awalnya itu menjadi pengurus biasa di. Tapi sudah PB ya, sudah di PBHMI, pengurus biasa di PBHMI. Pengurus biasa menjadi salah satu pengurus di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam. Jadi lembaga sayap. Sudah sesuai passion dari S1-nya ya. Setelah itu saya jalani itu karena dengan prinsip tadi, saya menerima satu hal itu karena saya mampu. Saya lihat pada saat itu saya mampu untuk menjadi satu pimpinan di situ, yaitu direktur, sebutan pimpinan direktur. Dan saya coba bertarung dengan diri, bertarung dengan kemampuan. Akhirnya lewat moto tadi itu, karena saya merasa mampu di situ, akhirnya saya mendapatkan hal itu. Saya menjadi salah satu direktur di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Himpunan Mahasiswa Islam. Terus yang kedua, setelah itu saya merasa bahwa ada hal yang kurang bagi saya. Karena saya paham bahwa walaupun saya paham terhadap semua hal tentang hukum, saya dalam membaca tentang ilmu hukum, dalam membahas tentang gejala sosial, dalam membahas tentang semua keilmuan, karena kebetulan saya pencinta filsafat. Jadi hal-hal yang berkenaan dengan filsafat itu saya suka membaca, mengkaji dan sebagainya. Sampai-sampai pencipta juga kita kaji gitu. Ceritanya kasarnya seperti itu. Karena senang di ranah situ dan paham bahwa S1 ini tidak cukup. S1 ini masih haus akan ilmu itu ya. S1 sarjana tidak cukup. Akhirnya saya mencoba untuk kembali berorientasi lewat ilmu. Saya kuliah S2 dan alhamdulillah selesai S2 di Jakarta. Di Jakarta S2 ya. Dengan modal seadanya, dengan kemampuan seadanya, karena tekad yang kuat, akhirnya saya mampu dapatkan itu. Kenapa harus terjun di partai? Nah, ini yang menarik nih. Setelah masuk bidang usaha, setelah itu ya. Setelah itu,
perjalanan itu karena saya selalu berpandangan bahwa kemampuan ini akan setara dengan taraf hidup. Oke, kemampuan akan setara dengan taraf hidup. Iya. Oke, kalau ukurnya bahwa itu ya. Iya, kemampuan seseorang itu akan setara dengan taraf hidup. Iya. Karena tidak mungkin orang mendapatkan bisa menjangkau suatu tempat ketika misalnya dia tidak mampu untuk menjangkau itu. Iya. Sudah ada ukurannya. Sudah ada ukurannya. Iya, iya. Jadi kemampuan lain kemudian mengantarkan kita pada hidup. Saya tidak pernah berpikir akan mendapatkan ini, akan mendapatkan itu. Saya selalu berpikir bahwa yang terpenting dalam hidup saya adalah ilmu pengetahuan. Iya. Yang terpenting yang nomor satu dalam hidup saya adalah ilmu pengetahuan. Iya. Yang kedua, etika. Etika. Karena selain dari ilmu pengetahuan, impact dari ilmu pengetahuan itu, kalau filsafat itu, ketika kita sudah mampu dalam berfilsafat, filsafatnya philo dan sebagainya, cinta akan kebijaksanaan. Maka dengan serta-merta, ketika kita punya ilmu pengetahuan, maka kita akan bijaksana. Kebijaksanaan itu aktualisasinya apa? Yaitu attitude, etika. Mengenal manusia lebih dalam. Nah, masuklah ke dunia usaha itu ya. Setelah punya ukuran ya, Pak, saya mampu masuk ke sini. Akhirnya setelah saya paham itu, karena saya pahami bahwa dunia usaha ini adalah interaksi personal to personal. Oke. Ya, yang lebih besarnya lagi company to company. Yang dimana personal juga yang menjalankan company itu. Teman-teman netizen, doanya saya kira sependapat dengan apa yang menjadi tujuan saya. Mari kita sama-sama. Saya yakin saya tidak sendiri. Bahwa pemikiran ini, prinsip ini itu berada pada setiap orang-orang yang punya nilai. Dan saya yakin teman-teman saya yang punya nilai itu akan membantu saya menuju apa yang menjadi tujuan saya. Ya, gitu. Baik, terima kasih. Generasi milenial Indonesia ini adalah contoh hidup bagaimana 32 tahun berjuang dari daerah sehingga mampu saat ini cukup ilmu, cukup perbekalan, cukup pengetahuan, cukup niat berjuang di kontestasi politik, khususnya Dapil 3. Nanti adik-adik Dapil 3 boleh kita banyak ngobrol bagaimana ceritanya bisa sukses di usia 32 tahun. Baik, Bang Kurniadi, sekali lagi selamat dan sukses. Terima kasih. Siap, ya. Sahabat Opolus, Opini Nusantara, semoga bermakna, semoga bisa diambil hikmahnya. Terima kasih. Salam Nusantara. Salam Nusantara.